Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Persamaan artinya nanti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian linear artinya grafiknya berupa garis lurus. Kalau tiga variabel berarti nanti ada terdiri dari tiga variabel. Nah, di sini sistem ada terbentuk dari beberapa persamaan linear tiga variabel. Itulah arti dari judul yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Sistem persamaan linear tiga variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel adalah sebagai berikut. Di sini ada E1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Nah, di sini dengan A, I, B, I, C, I, dan DI untuk I sama dengan 1, 2, 3 merupakan bilangan nyata. Jadi bentuk umum ini kita ketahui bahwa variabel yang dimaksud di sini adalah ada variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini ada contoh soal. Diberikan sistem persamaan sebagai berikut. Nah, ini ada dua. 2x plus y plus z sama dengan 8, p min q plus 2r sama dengan 5, 4x plus 2y min z sama dengan 7. Kemudian yang kedua, ada p tambah q min r sama dengan 7, 2p min q plus 4r sama dengan 8, 3p plus q plus r sama dengan 3. Apakah termasuk sistem persamaan linear tiga variabel? Berikan anisannya. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita cermati dari kedua sistem persamaan linear tiga variabel tersebut. Nah, untuk yang nomor satu, apakah variabelnya sudah terdiri dari tiga variabel? Sebutkan apa saja variabelnya. Nah, sekarang kita sandingkan dengan yang nomor dua. Manakah yang merupakan sistem persamaan linear tiga variabel? Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Jadi yang pertama, ketiga persamaan tersebut tidak membentuk sistem persamaan linear tiga variabel karena variabel-variabelnya tidak saling terikat. Bisa dilihat ya, pada persamaan satu, variabelnya adalah X, Y, Z. Kemudian pada persamaan dua, variabelnya adalah P, Q, R. Dan pada persamaan ketiga, variabelnya adalah X, Y, Z. Jadi ini bukan membentuk sistem persamaan linear tiga variabel. Alasannya karena variabel-variabelnya tidak saling terkait. Kemudian yang nomor dua, nah ketiga persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear tiga variabel karena variabel-variabelnya saling terkait, yaitu variabelnya adalah menggunakan P, Q, dan R. Itu adalah definisi dari sistem persamaan linear tiga variabel. Sekarang kita lanjutkan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel merupakan triple bilangan yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Seringnya kita menjumpai soal-soal dalam bentuk variabelnya adalah X, Y, Z, tapi tidak menutup kemungkinan soal-soal yang lain juga variabelnya bisa menggunakan PQR seperti tadi dan sebagainya. Itu tergantung di soalnya ya. Nah, ada beberapa metode yang dapat dipilih untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Di antaranya ada metode substitusi, kemudian metode eliminasi, metode gabungan eliminasi dan substitusi, serta metode determinan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama mengenai metode substitusi dan metode eliminasi. Sebenarnya, metode substitusi dan metode eliminasi sudah kalian pelajari dulu ketika di tingkatan SMP atau MTS. Bedanya, kalau dulu kalian belajar mengenai dua variabel, sekarang kita belajar mengenai tiga variabel. Cara penyelesaiannya bagaimana? Sama. Kita menggunakan substitusi atau eliminasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama mengenai metode substitusi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode substitusi. Nah, seperti biasa, kita memilih satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan ke dalam X, Y, dan Z dalam dua variabel yang lainnya. Berarti, karena itu tadi sistem persamaan linear tiga variabel, biasanya ada tiga persamaan. Nah, kita pilih persamaan yang paling sederhana, satu persamaan. Setelah itu nyatakan dalam X sama dengan, atau nyatakan dalam Y sama dengan, atau Z sama dengan. Kemudian yang B, substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah A tadi ke kedua persamaan lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, jadi terbentuk sistem. Setelah itu selesaikan sistem persamaan linear tiga variabel pada langkah B dengan metode substitusi.
Dan substitusikan nilai-nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah C ke dalam suatu persamaan semula, sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi langkahnya sama ya, seperti kalian dulu belajar mengenai SPLDV. Sekarang ke SPLPV. Next, kita berikan contoh langsung aja. Di sini contoh soalnya adalah, dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Di situ ada persamaannya X plus Y min Z sama dengan 2, 3X min Y plus Z sama dengan 6. Nah, itu sebagai persamaan 2. Kemudian X plus 2Y plus 3Z sama dengan 7 sebagai persamaan ketiga. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Berarti sama saja kita disuruh menentukan nilai X-nya, nilai Y, dan nilai Z. Alternatif penyelesaian, berarti ini yang pertama, kita pilih salah satu tadi ya, pilih dari salah satu persamaan yang sederhana. Nah, di sini kita milih persamaan satu. Dari persamaan satu, lihat persamaan satu. Persamaan satu tadi bunyinya adalah X plus Y min Z sama dengan 2. Saya nyatakan dalam X. Berarti X sama dengan Y-nya pindah ruas, jadinya negatif Y, tambah Z, tambah 2. Menjadi persamaan 4. Oke, sudah paham? Jadi langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan dari yang tersedia, kemudian nyatakan dalam X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Di sini saya memilih dari persamaan 1 dan saya nyatakan dalam X sama dengan. Setelah itu, persamaan 4 yang kita peroleh, jadi persamaan 4 adalah X sama dengan min Y plus Z plus 2, kita substitusikan ke persamaan 2. Kita substitusikan ke persamaan 2. Tadi persamaan 2 bunyinya 3X min Y plus Z sama dengan 6. Jadi, X-nya kita ganti dengan min Y tambah Z tambah 2. Nah, ternyata didapatkan negatif 3Y tambah 3Z tambah 6 min Y plus Z sama dengan 6. Nah, negatif 3Y yang variabelnya sama, ini negatif 3Y dengan negatif Y, berarti negatif 3 tambah negatif 1, berarti negatif 4Y. Tadi 3Z ditambah Z, berarti 4Z sama dengan 0. 0 dari mana? Ini 6 dikurangi dengan 6. Tidak ruas ya. Jadi kita dapat negatif 4Y tambah 4Z sama dengan 0. Nah, bisa saya pindah ruas, berarti menjadi 4Y sama dengan 4Z. Sehingga artinya apa? Y-nya sama dengan Z. Dari mana bisa tahu Y sama dengan Z? Tadi 4Y sama dengan 4Z, masing-masing kita bagi dengan 4, sehingga didapatkan Y sama dengan Z. Sekarang setelah itu kita lanjutkan persamaan 4, disubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 4, tadi persamaan 4, kita dapatkan X plus Y min Z sama dengan 2 ya. Ini jadi persamaan 4 adalah kita dapatkan X sama dengan min Y plus Z plus 2 ya. Kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 tadi bunyinya X plus 2Y plus 3Z sama dengan 7. Jadi sama. X-nya kita ganti dengan persamaan yang keempat tadi. Negatif Y tambah Z tambah 2, tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Didapatkan Y tambah 4Z sama dengan 5. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 6. Setelah itu, dari persamaan 5 tadi ini Y sama dengan Z, disubstitusikan ke persamaan 6. Ke persamaan 6 di sini. Tadi awalnya kita punya Y tambah 4Z sama dengan 5. Kita tahu bahwa Y itu sama dengan Z. Berarti Z tambah 4Z sama dengan 5. Berarti 5Z sama dengan 5, artinya Z-nya sama dengan 1. Next. Nah, berarti kita sudah ketemu nilai Z-nya ya. Sekarang kita lanjutkan, untuk Z sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4. Nah, persamaan 4 tadi itu Y sama dengan Z, berarti sama dengan 1. Nah, berarti artinya Y-nya juga sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan 4. Tadi bunyinya persamaan 4 adalah X sama dengan negatif Y tambah Z tambah 2. Jadi X-nya sama dengan negatif 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 1, 1. 2 ini punyanya nilai X, 1 punyanya nilai Y, dan 1 ini punyanya nilai Z. Nah, berikut adalah contoh tadi pembahasan menyelesaikan dengan metode substitusi. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini saya buat 2 contoh.
Diketahui tiga buah bilangan X, Y, dan Z. Jumlah ketiga bilangan itu sama dengan 120. Bilangan pertama setengah dari jumlah bilangan yang lain. Bilangan ketiga 20 kurangnya dari jumlah yang lain. Carilah bilangan-bilangan itu. Jadi di sini bentuknya dalam bentuk cerita ya, dalam bentuk deskripsi. Jadi kita ubah dulu deskripsi tersebut ke dalam model matematikanya. Nah, alternatif penyelesaiannya misalkan tadi kita diketahui tiga buah bilangan X, Y, dan Z. Berarti sudah dikasih tahu ya bahwa misalkan angka-angka bilangan itu adalah X, Y, dan Z. Setelah itu, jumlah ketiga bilangan itu sama dengan 120. Karena tadi bilangan itu kita misalkan X, Y, dan Z, jumlah artinya ditambahkan. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 120. Bilangan pertama, berarti bilangan yang pertama yang dimaksud adalah X. X itu sama dengan setengah dari, berarti setengah kali jumlah bilangannya lain. Bilangan yang lainnya adalah Y tambah Z. Sehingga di sini semuanya saya kalikan 2, kita tahu 2X itu sama dengan, ya kan, pindah ruas 2X itu sama dengan Y tambah Z. Setelah itu saya pindah ruas ke kiri semua, berarti didapatkan 2X min Y min Z sama dengan 10. Ini kita sebut persamaan kedua. Setelah itu, kita lanjutkan bacanya. Bilangan ketiga berarti Z sama dengan 20 kurangnya dari jumlah yang lain. Berarti jumlah yang lain itu kurang 20. Berarti X tambah Y min 20. Sehingga kita dapatkan X tambah Y min Z sama dengan 20. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Next, kita lanjut penyelesaiannya. Dari persamaan 3, jadi persamaan 3 kita tahu X plus Y min Z sama dengan 20. Nah, tadi kita pilih salah satu persamaan. Kalau contoh yang pertama saya pilih persamaan 1. Nah, sekarang contoh yang kedua saya memilih persamaan 3. Kita ubah ke dalam Z sama dengan X plus Y min 20. Setelah itu persamaan 4, kita sebut persamaan 4 ya tadi, kita sebut persamaan 4. Nah, persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi bunyinya X plus Y plus Z sama dengan 10. Kita ganti Z-nya menjadi X tambah Y min 20 sama dengan 120. X tambah X, 2X, Y tambah Y, 2Y. Nah, 20-nya pindah ruas. 120 tambah 20, 140. Masing-masing kita bagi 2, dapatnya X tambah Y sama dengan 70. Sehingga Y, saya buat ini Y sama dengan, jadi Y sama dengan negatif X tambah 70. Kita sebut persamaan 5. Nah, kita lanjutkan. Persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 2. Kalau tadi 4 ke 1, sekarang 4 ke 2. Persamaan kedua punya apa? 2X min Y min Z sama dengan 10. Kita ganti Z-nya dengan X plus Y min 20. Tadi ya dari persamaan 4. Nah, sehingga didapatkan 2X dikurangi X sama dengan X min Y min Y. Berarti min 2Y min jadinya plus 20 sama dengan 0. Kita sebut persamaan 6. Nah, persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan 6. Persamaan 5, tadi kita tahu Y itu sama dengan min X plus 70. Kita substitusikan ke persamaan 6-nya di depan. Nah, kita Y-nya ganti dengan persamaan 5, ternyata didapatkan X plus 2X min 140 plus 20 sama dengan 0, sehingga X tambah 2X, 3X, negatif 140 ditambah 20, negatif 120. Sama dengan 0. 120-nya pindah ruas, berarti 3X, negatifnya maaf, pindah ruas jadi positif, 3X sama dengan 120, berarti X-nya sama dengan 40. Kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 40, disubstitusikan ke persamaan 5. Tadi persamaan 5 bunyinya, Y sama dengan min X plus 70. X-nya kita ganti dengan 40, jadi didapatkan Y-nya adalah 30. Nah, setelah kita dapatkan X-nya 40, Y-nya 30, sekarang kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi Z sama dengan X plus Y min 20. Jadi Z-nya sama dengan 40 plus 30 min 20. Jadi Z-nya sama dengan 40 tambah 30, 70 dikurangi 20, 50 ya. Jadi Z-nya sama dengan
20. Jadi bilangan-bilangan itu adalah 40, 30, dan 50. 40 itu tadi nilainya X, variabel X, 30 nilainya variabel Y, dan Z nilainya adalah 50. Berikut adalah dua contoh mengenai penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode substitusi. Sesuai dengan di awal tadi sudah saya sebutkan kalau kita akan belajar dua metode di pertemuan ini, pertemuan selanjutnya kita akan belajar dua metode lagi. Nah, berarti kurang satu lagi, kita akan belajar mengenai metode eliminasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode eliminasi. Yang pertama, eliminasi sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu keubah pada kedua persamaan sama. Jadi, kalau koefisiennya salah satu keubah itu sama, berarti nanti bisa dieliminasi syaratnya. Kemudian jumlahkan atau kurangan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Kalau awalnya tiga variabel tadi, salah satu ada koefisien yang sama, sehingga nanti habis berarti tinggal dua variabel, tinggal menjadi SPLBV. Nah, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah B dengan metode eliminasi, kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Dan di sini saya punya contoh soal, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Nah, itu ada sistem persamaannya, sudah diberi nama 1, 2, dan 3. Sekarang kita eliminasi. Saya mau mengeliminasi variabel Y. Variabel Y, saya milih variabel Y yang mau saya eliminasi dulu dari persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan dulu persamaan 1 sama persamaan 2. Kita lihat apakah koefisien dari variabel Y dari kedua persamaan yang kita pilih apakah sudah sama? Ternyata belum sama. Nah, kita pilih yang besar. Yang besar berarti 2Y. Nah, artinya di sini cukup dikalikan 1, tapi yang untuk variabel yang persamaan yang kedua, biar jadi sama-sama 2, berarti kita perlu kalikan 2. Berarti ini tetap sama, X plus 2Y min 3Z sama dengan 7, tambah kalikan 2 semuanya, berarti menjadi 6X min 2Y plus 2Z sama dengan 8. Nah, perhatikan, yang atas ini plus 2Y, ini min 2Y, supaya Y-nya ini tereliminasi, berarti harus dijumlahkan, karena 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan 0 ya, berarti sudah tereliminasi. Jadi X tambah X, 6X, tadi ini ya, tereliminasi, min 3Z tambah 2Z, berarti min 3 tambah 2, berarti min 1, min 1Z, sama dengan 15. Nah, di sini kita sebut sebagai persamaan 4. Kalau tadi sudah eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2, sekarang kita eliminasi lagi variabel Y dari persamaan yang belum, berarti pilih. Nah, di sini saya milih 2 dan 3. Nah, dari 2 dan 3, nah dari 2 dan 3 ini sudah kita tuliskan ternyata apa? Koefisiennya sudah sama, nah berarti kita tidak perlu mengalihkan. Berarti ini sudah min plus, berarti harus di plus. 2 tambah 3X sama 2X, 5X nih. Y-nya sudah tereliminasi, Z tambah Z, 2Z sama dengan 8. Nah, ini menjadi persamaan kelima. Lihat, persamaan 4 dan persamaan 5 bentuknya menjadi SPL DV. Variabelnya tinggal menjadi variabel X dan Z. Nah, jadi tinggal kita eliminasi dari Z dulu. Kalau kita mengeliminasi dari Z dulu, ini kita dari persamaan 1 dan 2 dulu. Kita pilih 1 dan 2. Nah, caranya sama, mengeliminasi variabel Z, berarti koefisien dari kedua persamaan tersebut, lihat Z-nya apakah sudah sama, ternyata belum, di sini 3, di sini 1, berarti yang satu harus dikalikan 3 supaya sama. Ternyata didapatkan 10X min Y sama dengan 19. Ini kita sebut persamaan 6. Eliminasi variabel Z baru 1, berarti kurang 1 lagi. Kita pilih 2 dan 3. Ternyata koefisien dari variabel Z-nya sudah sama. Nah, oke. Maaf ya, ini tandanya salah. Jadi harusnya ini negatif. Jadi 3X dikurang 2X. Itu X. Min Y berarti min 2Y. Kenapa ini harus negatif ini loh? Awalnya kita sudah punya positif Z. Berarti kan Z harus dikurang Z. Ya kan hasilnya 0. Nah, 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0. Ini harus negatif. Ini negatif ya, ada kesalahan sedikit. Jadi X min 2Y sama dengan 0. Insya Allah nanti yang file yang akan saya share di Google Classroom, jadi saya juga bagikan dalam bentuk PDF, nanti insya Allah sudah benar. Selanjutnya kita eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Tadi
persamaan 4 dan 5, kita sudah dapatkan SPLDV, bentuknya ada dalam variabel X dan Z. Kita pilih eliminasi dari variabel X dulu. Ternyata di sini punya 7, di sini punya 5, belum sama. Jadi yang 7 harus kali 5, yang 5 harus kali 7, sehingga koefisiennya sama. Nah, setelah itu karena ini tadi plus-plus, berarti harus dinegatifkan. 35 dikurangi 35 kan 0. Jadi tinggal negatif 5, negatif 14, negatif 19Z. Sama dengan 19, berarti didapatkan Z-nya sama dengan negatif 1. Setelah itu kita lanjutkan lagi eliminasi variabel X dari persamaan 6 dan 7. Karena kita mau mengeliminasi variabel X, berarti nilai koefisien dari X-nya harus sama. Karena di sini 10, yang satunya 1, berarti yang di 10 harus kali 1, yang satu harus kali 10. Sehingga didapatkan 19Y sama dengan 19, jadi Y-nya sama dengan 1. Kita lanjutkan eliminasi variabel Y dari persamaan 6 dan 7. Jadi di sini kita mengeliminasi variabel Y, berarti sehingga koefisien dari Y-nya harus sama. Yang ini 1, yang ini 2 ya, berarti ini harus kali 2, yang ini harus kali 1. Tadi kita abaikan plus minusnya. Ternyata ini negatif-negatif, berarti harus di negatif, ya kan? 20X dikurangi X, berarti 19X, min 2Y, min jadinya plus, min 2Y tambah 2Y berarti 0 ya, sudah tereliminasi. 38 dikurangi 0 sama dengan 38. Jadi kita tahu variabel X-nya adalah sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Nah, berikut ada contoh penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Semoga bermanfaat. Next, kita akan bahas mengenai penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi dan juga menggunakan metode determinan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.